Kalau antum lagi konsen ngurusin bisnis, maka ente lagi nggak ngurusin isu-isu politik. Ngopi, ngobrol pikiran Indonesia. Teman-teman pusat hari ini, yang dimana kami ingin membangun komunikasi nih Bang, gitu, jejaring baik dengan teman-teman dari lingkaran luar maupun juga dengan para senior. Dan alhamdulillah hari ini Bang Fikri, bahkan saya dengar Bang Fikri ini sudah sekitar 10 tahun ya, bahkan mengisinya tuh banyaknya di luar kami. Nah ini ada yang salah berarti ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi start bahwa teman-teman kami bisa banyak mendapatkan banyak pengalaman dari Abang Fikri. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih nih ya kepada Tung Ridwan beserta jajarannya sudah mengawali kegiatan ini, meskipun kegiatan Mukernas sebenarnya belum dilaksanakan Bang, gitu. Jadi Mukernas ini kita rencana di bulan Maret, gitu. Dan sebelum Mukernas supaya efektif karena kondisi pandemi tidak semua bisa hadir secara langsung, memang ada konsolidasi dulu. Dan teman-teman Parekraf ini adalah bidang yang bisa dikatakan baru, meskipun di dalam misinya kami itu udah lama. Klausul kemandirian ekonomi itu udah lama, tapi nggak pernah dijadikan sebagai paradigma gerakan. Ini menariknya. Dalam misi kami itu kan ada politik, sosial, dan sebagainya, dan itu dijadikan paradigma gerakan. Tapi kenapa kemandirian ekonomi ini belum pernah? Jadi dulu waktu DM3 itu saya pernah sampaikan bahwa harusnya ditambahkan satu lagi paradigma gerakan itu, ya adalah gerakan kemandirian ekonomi. Nah ini silakan nanti menjadi bahan-bahan diskusi kita semuanya di dalam ruang-ruang kaderisasi ke depan. Sama kita, kekanda kita, senior kita ya, Bang Fikri Aziz. Beliau sekarang mendapat amanah sebagai Direktur BUMD Bekasi Bang ya, BUMD Bekasi. Jadi hari ini diskusi dan sharing kita relevan lah ya dengan Parekraf, di mana kita juga ada program-program kemandirian ekonomi dari kami. Saya sampaikan, saya spoiler saja di depan ya. Tadi juga sudah kita sounding ke Bang Fikri. Kita dalam waktu dekat akan ada business plan competition ya. Itu untuk umum, juga untuk kader kami. Nanti ada coaching, ada inkubator, dan juga nanti sampai ke pembiayaan kita akan fasilitasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, salam kenal buat yang belum kenal. Nama saya Fikri. Setelah mungkin terakhir kali saya diundang di forum di kami itu 10 tahun lalu kira-kira ya. Hah? Yang kami wajibkan. Yang Jimmy undang. Kayaknya ya. Ya itu kan. 10 tahun lalu kira-kira. Jadi dan selama jeda 10 tahun itu memang ya saya banyak bicara juga, tapi bukan di forum kami. Ada di LK2-nya HMI, yang sering ya LK HMI ya. Terus PMI, GMNI, dan ada semacam forum-forum mahasiswa lah di luar ekstra kampus maupun intra kampus yang sifatnya taktis ya. Dan tema seputar pembicaraannya macam-macam, ada yang seputar politik, persoalan geopolitik, politik lokal, sosial, macam-macam. Momen hari ini nih sebenarnya menarik ya, karena akhirnya kami ini bicara agak serius soal bisnis, soal ekonomi. Cuma yang harus menjadi catatan di awal, ini sesuai pengalaman saya, ngomong bisnis tuh atau belajar bisnis tuh nggak bisa dari seminar. Jadi kalau ada trainer, coach mengundang seminar atau membuat seminar tentang bisnis apalagi bayar, itu bohong. Ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau antum ini mau belajar bisnis,
lewat seminar, apalagi bayar, nah, itu bohong. Jangan mau tuh yang kayak begitu-begitu. Kenapa? Karena misalnya ada pengusaha besar, lalu dia buka seminar bisnis, apalagi mengungkapkan rahasia bisnisnya, belajar dari pengalaman, berbagi dan lain sebagainya. Nah, itu tanda-tandanya dia lagi turun tuh bisnisnya. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, saya sih menilainya begini ya. Ketika antum sekarang bicara soal ekonomi, soal dagang, berarti antum lagi libur perang. Jadi kalau kata Umar bin Khattab tuh begitu, kerjaan orang mukmin itu cuma dua. Kalau nggak perang, dagang. Jadi kalau antum lagi dagang, berarti antum nggak lagi perang. Nah kalau antum nggak perang, berarti antum ini lagi, ya katakanlah menghindari urusan-urusan politik lah, kira-kira begitu. Atau lagi nggak ada peluang antum ngurus-ngurus politik lah, kira-kira begitu. Atau antum mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin ketinggalan isu atau apa yang sifatnya mesti direspon oleh kami secara organisasi, makanya antum ngurusin bisnis, ngurusin dagangan. Yang sifatnya memang kalau bisnis lebih long term, lebih jangka panjang. Jadi ini asumsi saya pertama, kalau antum lagi konsen ngurusin bisnis, maka ente lagi nggak ngurusin isu-isu politik yang dalam tanda kutip ini adalah perang lah, kira-kira begitu. Itu bukan kata saya, itu kata Umar bin Khattab lah. Karena memang kerjaan orang beriman itu cuma dua. Kalau nggak perang, dagang. Kalau lagi dagang berarti dia lagi perang. Kalau lagi perang berarti dia lagi nggak dagang. Jadi siklus kehidupan orang mukmin itu cuma itu aja, dua. Gitu. Nah, yang berikutnya saya mau ngasih overview sedikit soal anak-anak muda yang ada di Indonesia. Jadi dari total angkatan kerja per tahun di Indonesia itu 96% itu diserap oleh UMKM. 96%, artinya kalau ada muncul angkatan baru katakanlah 1 juta sampai 2 juta orang per tahun, maka 96% dari angka itu mereka masuknya ke UMKM. Dan antum bayangkan yang masuk ke dunia kerja atau jadi PNS yang sifatnya itu employee, dia kerja sama orang itu cuma 4%. Yang daftar CPNS, yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi karyawan, yang jadi buruh itu cuma 4% di Indonesia ini. Sebabnya macam-macam. Sebabnya karena salah satunya itu memang negara juga nggak bisa menyediakan lapangan kerja. Itu yang paling struktural itu. Ya. Nah kalau kita ngomong soal potensi lapangan kerja, ya, ini kalau kita breakdown lagi jadi sensitif. Ada urusannya soal investasi, ada urusannya soal pembukaan lahan baru seperti di Wadas dan lain sebagainya. Jadi dimensi dan spektrumnya ini menjadi luas kalau kita ngomong soal pembukaan lapangan kerja. Tapi kita akan malam ini nggak bicara soal itu. Kita bicara soal antum ini mungkin termasuk bagian dari 96% dari angkatan kerja yang tiap tahun itu muncul. Begitu kira-kira. Nah makanya anak-anak kami ini kan kalau misalnya sudah lulus ini kan opsinya kan ya semuanya, bukan anak kami doang, cuma dua. Either dia kerja atau dia usaha, ya kan? Nah kalau dia usaha, antum ini persis sama dengan 96% yang lain dari total angkatan kerja yang tiap tahun itu lahir di Indonesia. Ya. Dan data ini bukannya semakin mengecil, ini malah makin besar. Termasuk daerah Jokowi sekarang ini. Artinya pembukaan lapangan kerja itu ya dia cuma masuk ke 4% itu tadi. Dan dari 4% itu udah termasuk PNS. Jadi kalau misalnya dipukul lagi, kita spesifikkan lagi, jangan-jangan lapangan kerja yang diciptakan oleh swasta, oleh industri, itu paling cuma 2% per tahun. Ya, 2% per tahun. Dan 96% ini sebenarnya bukan orang yang memang dicita-citakan sejak awal menjadi pengusaha, enggak. Ini korban kebijakan struktural. Tadinya mereka juga pengen mengejar yang 4%. Dia daftar jadi PNS, dia daftar jadi karyawan, dia daftar jadi profesional di perusahaan-perusahaan. Cuma mereka kalah di dalam rekrutmen
akhirnya mereka nggak punya pilihan lain, mau nggak mau jadi pengusaha. Dan hampir semua pengusaha yang tercipta itu nggak ada yang memang dia didesain untuk benar-benar menjadi pengusaha. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya antum mau masuk ke dalam dunia bisnis yang sekarang menjadi semacam bukan lagi blue ocean ya. Ini menjadi red ocean ya, menjadi lautan yang merah yang memang semua orang hampir 96%-nya sudah masuk ke situ. Nah, ini harus menjadi perhatian.